Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzulul Aulia Akansa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran tanah. Sumber saya itu berasal dari kompas.com. Dikutip dari Conversation Institute, definisi polusi tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia. Polusi menyebabkan perubahan tanah baik bersifat sementara maupun permanen. Efek pencemaran tanah memang tidak muncul dalam semalam. Polusi tanah adalah hasil aktivitas jangka panjang manusia yang bersifat merusak atau destruktif. Terdapat berbagai macam penyebabnya, antara lain yang pertama adalah pengundulan hutan dan erosi tanah. Pengundulan hutan yang dilakukan untuk menciptakan lahan kering adalah salah satu masalah utama. Tanah yang dikonversi menjadi tanah kering atau tandus tidak akan pernah bisa subur kembali. Apapun tindakan yang kita lakukan untuk mengatasinya. Yang kedua adalah kegiatan pertanian. Proses pertanian sering melibatkan penggunaan pestisida dan insektisida berbahaya. Petani sering menggunakan pupuk dan pestisida yang beracun untuk menghilangkan serangga, jamur, dan bakteri dari tanaman. Bahan kimia tersebut menyebabkan tanah rusak. Terlalu sering menggunakan bahan kimia justru berdampak menimbulkan kontaminasi dan meracuni tanah. Yang ketiga adalah kegiatan penambangan. Selama kegiatan ekstraksi dan penambangan, dibuat ruang bawah tanah di bawah permukaan bumi. Penambangan menciptakan ruang terbuka besar di bawah permukaan bumi seperti gua besar. Adanya gua atau rongga tersebut membahayakan keutuhan tanah. Penambangan juga menghasilkan bahan kimia berbahaya seperti uranium yang dapat terganggu lalu terlepas ke lingkungan. Keempat adalah industrialisasi. Industrialisasi menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Untuk memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah, semakin banyak industri dikembangkan. Peningkatan populasi berakibat pada peningkatan permintaan tempat tinggal, rumah, dan produksi barang lebih banyak. Akibatnya, tercipta lebih banyak limbah. Yang kelima, tempat pembuangan sampah. Seiring pertambahannya populasi, setiap rumah tangga menghasilkan bertonton sampah setiap tahun. Jumlah tempat pembuangan sampah pun semakin banyak dan juga semakin penuh. Sampah di tempat pembuangan sampah dipenuhi dengan racun yang akhirnya meresap ke dalam bumi. Barang-barang yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang menyebabkan polusi dan mengganggu keindahan kota. Yang keenam, limbah manusia. Sejumlah besar limbah pada tersisa setelah limbah telah diolah. Bahan sisa dikirim ke tempat pembuangan akhir yang berakibat pencemaran lingkungan. Limbah manusia yang tidak dapat diolah bisa menghasilkan gas beracun yang meresap ke dalam tanah. Kualitas tanah terkena dampak negatif dan tanah di dekatnya akan terkontaminasi. Selain itu, kemungkinan penyakit yang menjangkit manusia akan meningkat. Yang ketujuh, kegiatan konstruksi. Akibat urbanisasi, kegiatan konstruksi berlangsung yang menghasilkan barang-barang limbah besar seperti kayu, logam, batu bata, plastik, dan yang dapat dilihat dengan mata telanjang di luar gedung atau kantor yang sedang dibangun. Limbah nuklir. Pembangkitan nuklir menghasilkan energi dalam jumlah besar melalui fisi dan fusi nuklir. Bahan radioaktif yang tersisa mengandung bahan kimia berbahaya dan beracun yang memengaruhi kesehatan manusia. Bahan-bahan tersebut dibuang di bawah bumi untuk menghindari korban. Sekian dari saya. Assalamualaikum.